dianggap sebagai faktor yang berharga dalam meningkatkan ikatan atau hubungan antar merek dan pemakai. Kenapa? Intinya kayak yang di depan. Ada yang mau mencoba menjawab, meningkatkan kepribadian merek. Kalau kan pakai merek pasti orang ya, ikatannya dengan meningkatkan ikatan antar hubungan antara merek dan pemakai. Maksudnya ya, seperti itu. Intinya seperti itu. Ya, kalau pakai contohnya ya. Nah. Ya sudah paham ya. Kalau yang sudah paham langsung kita itu aja ya. Masuk ke kegiatan belajar 2. Ya. Konsep diri adalah persepsi, perasaan, dan sikap seorang individu terhadap dirinya sendiri. Bisa dipahami dulu persepsi? Apa itu persepsi? Mungkin teman-teman kan persepsi itu sudah sering dengar ya. Persepsi kamu tentang orang itu seperti apa? Ya, anggapan, pemikiran atau ya perasaan, sikap. Jadi itu ya sudah dipahami dulu apa itu persepsi. Kemudian konsep diri manusia dapat dilihat dari 4 dimensi. Ini 4 dimensi. Konsep diri aktual. Ya bisa dipahami dulu mungkin. Ya. Bisa dipahami konsep diri aktual. Ya kan? Maksudnya siapa sih diri saya saat ini? Kan setiap orang punya kan persepsinya sendiri-sendiri. Siapa sih saya saat ini? Mungkin teman-teman ada yang mengatakan saya adalah mahasiswa UT. Persepsi diri kan siapa diri saya saat ini? Terus saya adalah seorang ibu dari 2 orang anak. Mungkin seperti itu persepsi. Dan konsep diri idealnya. Jadi ingin menjadi seperti apa? Seperti itu. Keinginan kedepannya seperti apa? Ya, dari sekarang. Seperti itu. Terus privat self. Jadi bagaimana saya ingin memandang diri saya sendiri. Ini sebenarnya tidak jauh beda dengan konsep diri aktual. Cuma kalau privat self ini ya 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 jadi bagaimana kita memposisikan diri kita sendiri. Jadi bagaimana saya ingin memandang diri saya sendiri. Kalau saya istilahnya saya ingin dipandang orang yang istilahnya baik, maka kita harus berperilaku yang baik. Kita mau dikatakan mungkin orang yang ya hasilnya itu jadi di sini ya lebih ke situ ya seperti itu. Kemudian sosial self, hubungannya dengan sosial dengan orang lain. Enggak ada di sini. Ya itu mungkin dia masuk ke sini, dia ingin ke konsep diri ideal. Cuma kan konsep diri idealnya setiap
orang itu kan beda. Jadi persepsinya orang kan beda. Mungkin kalau ditanya Mbak nanti ke depannya ingin jadi apa, Mbak mungkin ingin jadi saya ingin jadi pengusaha di bidang ini. Tapi Mas Taufik bilang saya ingin jadi ya apa enggak, selain itu kerja apa, mungkin jadi pilot atau sebagainya, kan seperti itu. Bukan termasuk privat self, Pak. Jadi kayak kalau privat self keterangannya bagaimana saya ingin memandang diri saya sendiri. Jadi saya itu memandang saya itu paling hebat, bukan? Itu ke sini Mas, keinginan, lebih ke keinginan. Lebih ke keinginan. Kalau keinginan bukannya next gitu ya, atau bukannya? Iya. Tadi Mbaknya Merasa hebat, saya merasa paling benar gitu. oh iya ya, saya kira saya ingin menjadi yang terhebat. Saya merasa paling Oh benar. iya, kalau saya ingin merasa itu saya ingin memandang diri. Kalau saya ingin menjadi yang terhebat, saya ingin menjadi yang terkuat, istilahnya itu masuk ke konsep diri ideal. Soalnya konsep diri ideal setiap orang itu beda-beda. Maaf, saya kira ingin menjadi yang ternyata merasa. Kalau merasa berarti masuk yang ke privat saya. Kalau tinggi jelek, kalau rendah juga jelek. Ya, jadi istilahnya terlalu percaya diri jelek, Kalau baik, tapi terlalu rendah diri juga. Ya, seperti itu. Sudah bisa dipahami? Nah, ini sudah bisa dipahami ya saya. Kecenderungan seorang untuk mendefinisikan dirinya sendiri berdasarkan kepemilikannya. Ini bisa dipahami saya kira. Bisa ya. Intinya dia mendefinisikan diri sendiri berdasarkan kepemilikannya. Ya. Contohnya barang yang bermerek tadi, intinya seperti itu bisa ya. Dia punya barang yang bermerek, pasti dia mendefinisikan dirinya itu seorang yang kelas ya, barangnya semakin dia bagus berarti kan dia pasti merasa oh saya itu golongan ke atas. Kalau yang di bawahnya tapi ingin kelihatan seperti itu. Tapi di bawahnya Kalau misalkan kan ada beberapa orang karena misalkan kelompoknya itu pakai yang bermerek, terus dia pakai yang bermerek tapi KW kayak gitu. ya. Itu Masuk apa? masuk yang maksudnya Sini ya. ya tetap ini tadi bagaimana saya memandang seperti itu. Ya, dan pola konsumsi dan konsep diri. Konsumen cenderung untuk memilih produk atau merek yang sesuai dengan dirinya atau dengan apa yang ingin dicapainya sebagai manusia. Produk atau barang yang digunakan mencerminkan kepribadian. Seperti tadi. Ini konsep diri dan perilaku konsumen. Ada yang mau menjelaskan dari tabel ini?
jelaskan. Taufik, Kayak ini mau jelaskan? sama sih, sama yang kayak tadi. Ya, Kalau mer tadi sama. Ya, intinya sama. mer tadi kayak konsep dirinya itu langsung kayak konsepkan saya kalau pakai mer perilakunya jadi kayak mencari barang-barang yang tertentu bermerek terus sehingga memperkuasa kita. Jadi ya balik lagi sih. Ya, ya, intinya sudah paham jadi. Jadi kan konsep diri konsumen dulu. Misalnya dia menginginkan barangnya seperti apa. Kemudian dia bertemu dengan Perilaku konsumen perilaku. Ini konsep diri dan perilaku konsumen hubungannya. dari kita konsumennya. Kayak ingin di orang jadi beli merek yang bermerek itu ketemu merek itu tertentu jadinya setiap saat kalau membeli apapun itu pasti beli itu. mempertahankan mempertahankan konsep dirinya itu caranya pasti banyak tertentu sendiri itu sehingga kita merasa berkuasa. Paham ya? Oh iya. Sudah lanjut kalau sudah paham ya. Pengaruh konsep diri terhadap perencanaan pemasaran. Berkaitan antara pengaruh konsep diri terhadap perencanaan pemasaran bagi pemasar merupakan suatu langkah penting dalam pembentukan kesetiaan konsumen dan hubungan yang positif dengan konsumen. Ini contohnya baju berwarna gelap terbuat dari bahan kaku dengan baju warna cerah dan memiliki pernak-pernik. Seumpama ada dua barang tersebut di tempat mungkin yang sama, kita akan berpikir apa? Baju warna gelap terbuat dari bahan yang kaku dengan baju berwarna cerah dan memiliki pernak-pernik. Tergantung Pak. Kalau saat ini pasti Yang mana? kalau saat ini pasti pilih yang pernak-pernik itu. Nah, berarti itu mencerminkan dia. Nah, seperti itu. Kalau saat ini atau artis-artis lain mungkin dia memilih. Tapi kalau yang diajak ke sana seorang direktur ataupun seorang ya itu pasti memilih yang berwarna gelap. Seperti itu. Berwarna gelap dan terbuat dari bahan yang kaku. Karena apa? Dia tidak butuh banyak bergerak. Dia hanya butuh duduk dan butuh istilahnya bentuk yang terus seperti itu. Berbeda dengan baju yang berwarna cerah dan memiliki pernak-pernik yang harus digunakan oleh seorang artis dan mungkin model dan sebagainya. Seperti itu. Ini pengaruh konsep diri terhadap perencanaan pemasaran. Jadi kita untuk selama kita seorang pemasar kita harus melihat dulu segmen pasar kita. Intinya seperti itu. Kalau kita mau menjual di daerah yang banyak mungkin artis dan sebagainya, mungkin kita menjual barang ya seperti itu. Ya, Ini masuk ke demografi juga Pak ya. Konsep diri pengaruh sendiri terhadap perencanaan pemasaran ini bisa masuk ke demografi juga. ya, ya. Demografi kan apa aja mas? Kayak usia, Nah, lingkungan, nah. musim Ya, termasuk. intinya pokoknya mengenai di lingkup masyarakat tersebut. Ya, masuk ke situ.